Perkenalkan, nama saya Laurencia Bravinila Hera. Saya dari kelas 11 MIA SMA Tunas Baru. Nah, di sini saya ingin menjelaskan serta mengajarkan sedikit mengenai materi matriks. Nah, matriks. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian matriks. Nah, jadi di sini pengertian matriks menurut Wikipedia adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangunan persegi. Nah, jadi di sini matriks itu tidak hanya dilambangkan atau elemen-elemennya itu nggak hanya bilangan doang, bisa aja simbol ataupun huruf juga bisa. Nah, lalu di sini kan matriks kan disusun dalam baris dan kolom. Nah, baris itu yang mana sih? Kolom itu juga yang mana? Nah, jadi baris itu adalah elemen-elemen yang tersusun secara mendatar atau horizontal. Sedangkan kolom itu adalah elemen-elemen yang tersusun secara vertikal atau dia itu tegak. Nah, jadi di dalam matriks itu juga ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom pada matriks. Ini sama aja kayak kita mencari luas persegi ataupun persegi panjang. Nah, jadi untuk mencari ordo itu M dikali N, yang dimana M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis matriks. Jadi jenis-jenis matriks itu ada 10. Yang pertama ada matriks 0, yang dimana semua elemennya itu 0. Nah, ini dia contohnya. Lalu yang kedua itu ada matriks baris. Matriks baris itu dia hanya memiliki satu baris. Ingat, baris itu dia yang horizontal atau yang vertikal. Nah, lalu di sini juga ada matriks kolom. Matriks kolom, rupanya sama kayak matriks baris. Tapi bedanya, kalau yang baris cuma memiliki satu baris, nah kalau yang kolom ini dia cuma memiliki satu kolom. Nah, satu kolom. Ingat, kolom itu dia yang tegak, yang vertikal. Lalu, yang keempat, ada matriks persegi. Nah, kita tahu dong persegi itu panjang sisinya itu sama. Nah, begitu juga dengan matriks persegi. Baris dan kolomnya itu sama. Nah, jadi baris dan kolom ini ibaratnya itu sisi-sisi persegi. Jadi kalau misalnya di sini barisnya itu ada 4. Di sini juga kolomnya itu juga harus ada 4. Kalau misalnya di sini barisnya 5, kolomnya juga harus 5. Nah, lalu selanjutnya itu ada matriks identitas. Yang dimana matriks konstanta dengan elemen diagonal utama adalah 1. Nah, diagonal itu yang mana? Diagonal utama itu adalah ini, yang di tengah ini tapi secara diagonal. Pertengahan diagonal gini. Tapi dia itu cuman boleh dikasih dengan angka 1. Jadi dia berbentuk tersusun secara diagonal, tapi itu angkanya 1. Oke, selanjutnya ini ada matriks persegi panjang. Nah, tadi ada matriks persegi kan? Kalau persegi kan baris dan kolomnya sama. Nah, kalau ini kebalikannya, baris dan kolomnya tidak sama. Ya, namanya juga persegi panjang. Kan sisinya juga nggak sama. Nah, jadi di sini contohnya ini dia barisnya itu ada 5, kolomnya itu ada 2. Jadi kalau misalnya di sini barisnya 4, kolomnya itu dia tidak boleh sama 4. Misalnya bisa aja dia 2, 3, atau 5 gitu. Lalu selanjutnya ini ada matriks diagonal. Matriks diagonal ini sama aja kayak matriks identitas. Kalau matriks identitas tadi yang diagonal utamanya cuma 1, nah di sini dia boleh campur-campur angkanya. Bisa 1, 3, 4, ataupun bisa kita tukar lain kayak 5, 7, 8 gitu-gitu. Nah, matriks skalar ini juga
masih dekat dengan matriks diagonal dan matriks identitas. Nah, yang membedakannya itu dia ini angkanya yang pada diagonal utamanya ini harus sama. Nih, contohnya ini kan 3, 3, 3. Nah, kalau misalnya di sini 4, yang lainnya itu pada diagonal utamanya juga harus 4. Nah, gitu. Kalau dia beda-beda, berarti namanya matriks diagonal, bukan matriks skalar. Selanjutnya itu ada matriks simetris. Nah, di mana matriks simetris ini, elemen matriks pada baris ke-1 sama dengan kolom ke-1. Lalu baris kedua sama dengan kolom kedua, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini contohnya baris ke-1. Baris pertama ini dia ada 1, 2, dan 4. Dia harus sama juga dengan kolom pertama. Jadi kolom pertama juga harus 1, 2, dan 4. Nah, lalu baris kedua. Baris kedua ini ada 2, 3, dan 5. Lalu kolomnya juga harus sama seperti baris kedua, yang dimana itu ada 2, 3, dan 5. Nah, baris ketiga ini ada 4, 5, dan 7. Kolom ketiga juga ada 4, 5, dan 7. Gitu. Yang ke-10, yang terakhir ini ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah matriks persegi yang dimana elemen-elemennya di atas dan di bawah diagonal utama itu 0. Nah, jadi ini kan diagonal utama nih. Ini diagonal utama. Nah, lalu yang di bawahnya kan ini. Pas dong, diagonal utamanya 0. Yang di bawah diagonal utamanya 0. Nah, ini kan bentuknya kayak segitiga kan. Berarti ini yang dinamakan matriks segitiga bawah. Lalu yang di sebelahnya ini diagonal utamanya. Dan yang di atasnya ini kan ada juga 0. Dan ini berbentuk segitiga juga, tersusun seperti segitiga. Ini namanya matriks segitiga atas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada operasi hitung matriks. Jadi di dalam matriks itu juga ada operasi hitungnya. Yang pertama itu penjumlahan pastinya. Jadi syarat penjumlahan matriks itu dia 2 buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi misalnya matriks 3 kali 3 harus dikalikan juga dengan matriks 3 kali 3. Matriks 2 kali 2 harus ditambahkan dengan matriks 2 kali 2. Nah, seperti ini dia ada caranya, cara penjumlahannya. Cara penjumlahannya ini yang pada baris pertama ini, yang A ditambahkan dengan J, yang B ditambahkan dengan K, yang C ditambahkan dengan I. Begitu seterusnya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi di sini contoh soalnya ada matriks 2 kali 2 ditambah matriks 2 kali 2. Bisa dong kan jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, jadi ini kan kita harus menjumlahkannya. Yang pertama ini ditambah ini. Lalu ini ditambah ini. Yang 5 juga ditambah 5. Yang 7 ditambah 6. Oke, di sini 3 ditambah 1. Lalu di sini 3 ditambah 3. Lalu di sini ada 5 ditambah 5. Dan yang di sini ada 7 ditambah 6. Nah, kalau ada gini kan tinggal kita jumlahkan aja. Jadi yang di sini dia 3 ditambah 1 4. 3 ditambah 3 6. 5 ditambah 5 itu 10. 7 ditambah 6 itu 13. Jadi hasilnya itu 4, 6, 10, dan 13. Begitu. Oke, selanjutnya
kalau ada penjumlahan pasti ada pengurangan. Nah, di sini pengurangan matriks syaratnya sama seperti penjumlahan matriks. Ya kan? Cuman yang bedanya aja ini dikurang, bukan ditambah. Oke. Jadi, karena kita udah tahu caranya dan syarat-syaratnya, langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi, ini berarti kan 2 dikurang 1. Lalu di sini ada 3 dikurang 2. Lalu di sini 5 dikurang 4. Lalu di sini ada 8. Salah guys. Salah jar. Nah, kalau ada penjumlahan pasti ada pengurangan dong. Nah, jadi di sini pengurangan matriks itu dia syaratnya sama dengan penjumlahan matriks. Nah, karena kita udah tahu syarat dan caranya, jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soalnya. Berarti kan tinggal 2 dikurang 1. Lalu 3 dikurang 2. Setelah itu 5 dikurang 8. Lalu 4 dikurang 5. Nah, 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 2, 1. 5 dikurang 8 itu minus 3. 4 dikurang 5 itu minus 1. Jadi hasil pengurangannya itu 1, 1, minus 3, dan minus 1. Oke, selanjutnya di sini juga ada operasi hitung matriks perkalian. Nah, jadi perkalian matriks adalah mengalikan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Nah, pasti susah mengerti kan? Jadi di sini kita ingatkan yang mana baris, yang mana kolom. Jadi yang baris itu dia yang mendatar, yang kolom itu dia yang horizontal, yang vertikal atau yang tegak. Jadi di sini pada baris pertama itu kita kalikan ke kolom pertama. Jadi ini A dikali P ditambah B dikali R ditambah C dikali T. Lalu baris pertama juga kita kalikan pada kolom keduanya. Nah, jadi itu dia A dikali Q, B dikali S, C dikali U, begitu seterusnya. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini saya ada matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 2. Nah, jadi berarti kan baris pertama harus dikalikan dengan kolom pertama. Lalu nanti baris pertama kita kalikan dengan kolom keduanya. Nah, jadi ini pertama kita berarti 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 5. Lalu ada 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 6. Lalu yang bawahnya juga sama. Baris keduanya kita kalikan pada kolom pertama, lalu nanti kita kalikan lagi ke kolom keduanya. Jadi di sini 5 dikali 1 ditambah 7 dikali 5. Lalu ini 5 dikali 3
Lalu 7 dikali 6. Nah, jadi ini kita jumlahkan dulu. 3 dikali 1 itu 3, ditambah 3 dikali 5, 15. Lalu ini ada 3 kali 3, itu 9, tambah 3 dikali 6, itu 18. Lalu ini 5, ditambah 35. Lalu ini 15 ditambah 42. Nah, jadi ini tinggal kita tambahkan aja. 3 ditambah 15 itu 18. Lalu 9 ditambah 18 itu 27. Lalu 5 ditambah 35 itu 40. Dan 15 ditambah 42 itu berarti 57. Jadi hasilnya itu 18, 27, 40, dan 57. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya determinan matriks. Nah, jadi di determinan matriks ini dia dibagi dua. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian determinan. Jadi determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Nah, jadi determinan itu ada determinan matriks berordo 2 dan ada determinan matriks berordo 3 kali 3. Yang tadi 2 kali 2, yang ini 3 kali 2, 3 kali 3. Nah, jadi di sini ada matriks berordo 2 kali 2, A, B, C, D. Nah, rumusnya determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, jadi ini dia rumusnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini ada matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, jadi di sini kan kita mau nyari determinannya. Determinannya itu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, jadi ini yang A-nya itu 2, yang D-nya itu 4. Ya kan posisinya? Ingat yang ini juga. Terus yang B itu 3 dikali 5. Nah, jadi ini 8. Yang ini 15. 8 dikurang 15 itu minus 7. Jadi determinan pada matriks A-nya itu minus 7. Oke, selanjutnya ini ada determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, ini 3 kali 3. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, jadi rumusnya itu dia di sini ada ditambahkan 2 baris dan 3 baris dan 2 kolom. Nah, jadi di sini yang pada tambahannya itu dia di sini ditambah A, B, D, E, dan G, H. Berarti yang 2 di depan ini ditambahkan ke belakangnya. Gitu. Nah, jadi kalau udah gitu, nah kita lihat ini. Yang biru itu adalah penjumlahannya. Lalu yang merah itu dia pengurangannya. Nah, jadi di sini kita lihat ini. Di sini ada A, E, I.
positif, BFG positif, CDH positif. Nah, lalu masuk yang negatifnya. CEG negatif, AFH negatif, BDI negatif. Nah, jadi ini rumusnya. Lalu kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada matriks yang berordo 3x3. Jadi di sini tinggal kita tambahkan. Kita tambahkan ini yang 2 di depan ini. Kita tambahkan ke belakang. Berarti ini 1, ini 3, ini 2, ini 7, ini 6, ini 4. Ya kan? Setelah itu baru kita anggap aja yang warna, kita tukar dulu warnanya ya, di warna pink. Nah, kita yang warna pink itu dia kita buat jadi pengurangan. Oke, sini keterangannya. Pink sama dengan negatif. Oke, jadi ini dimulai dari yang C. C, E, G. Ini dia pink, berarti negatif. Lalu ini, lalu ini. Nah, setelah itu kita buat yang positifnya. Kita buat yang positifnya itu warna orange. Lalu ini dimulai dari A. Kita buat dia diagonal gini. Ini juga. Lalu ini. Oke. Yang orange itu positif. Oke. Lalu kita masuk ke cara menjawabnya. Nah, jadi ini kita susun dulu kan yang mana positif. Yang positif itu ada 1, ada 7, ada 2. Lalu ditambah 3, 4, ada 6. Lalu ditambah lagi. Ada 5, ada 2, ada 4. Nah, ini sudah yang positif semua kan? Lalu kita masukkan yang negatif. Yang negatif itu ada 1. Yang negatif itu dia 5, 7, 6. Lalu dikurang. Itu ada 1, 4, lalu dikurang lagi, itu dia 3, 2, 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. 1 dikali 7, 7, 7 dikali 2, 14. Ditambah 3 dikali 4 itu 12, 12 dikali 6, 12, 72. Ditambah 5 dikali 2 itu 10, 10 dikali 4, 40. Lalu ini dikurang. 5 dikali 7, 35, 35 dikali 6, 210. Lalu 1 dikali 4, 4, 4 dikali 4, 16. Lalu ini
3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ini berarti dia 6. Terus ini 8 tambah 4, 12. Dikurang. Ini dia 8. Ini 3. Ini 2. Hasilnya berarti ini minus 100, 112. Jadi ini hasilnya. Jadi determinan dari matriks A ini yang berordo 3 kali 3 itu adalah minus 112. Oke, sekian, terima kasih.